Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Museum Benteng Fredebuk, Yogyakarta. Kita akan menelusuri diorama 3, terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus video kita sampai selesai. Setelah ditandatanganinya perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, Republik Indonesia harus mengakui daerah yang dikuasai Belanda dan daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Jawa Barat termasuk daerah yang dikuasai Belanda, sehingga pasukan divisi Siliwangi yang berkedudukan di Jawa Barat harus pindah ke wilayah Republik Indonesia. Mereka memilih pindah ke ibu kota Yogyakarta. Pada tanggal 11 Februari 1948, pasukan divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Mayor Moko Ginto tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dan diterima oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perjuangan diplomasi pemerintah Republik Indonesia menyebabkan banyak negara menaruh simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hasilnya, banyak negara yang memberikan bantuan baik fisik maupun moral kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir. Bantuan tersebut tiba di lapangan terbang Maguwo dengan menggunakan pesawat TCCB pada tanggal 5 Maret 1948. Dari bantuan tersebut, penderitaan bangsa Indonesia dapat dikurangi. Situasi keamanan Indonesia diguncang dengan adanya gangguan dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia serta adanya pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948. Situasi tersebut tidak membuat bangsa Indonesia putus asa. Bahkan pada tanggal 9-12 September 1948, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional 1 atau biasa disebut PON di Solo yang acara pembukaannya dilaksanakan di Yogyakarta. Hadir dalam upacara pembukaan tersebut antara lain Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan para pejabat lainnya. Pada tanggal 17 Desember 1948, Belanda menyampaikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda di Indonesia dan harus dijawab dalam waktu 24 jam. Karena batas waktu yang terlalu singkat, maka pemerintah Indonesia tidak dapat segera menyampaikan jawaban. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo dan berhasil menguasainya. Selanjutnya, pasukan Belanda bergerak menuju pusat kota Yogyakarta dan di sepanjang jalan tidak segan-segan menembak mati rakyat yang dianggap menghalangi operasi militer mereka. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, Stasiun Pemancar Radio Angkatan Udara Republik Indonesia (PHB PC2) berhasil diselamatkan di rumah Bapak Pawiro Setomo di Desa Banaran, Pelayan, Gunung Kidul sejak Januari sampai awal Maret 1949. Stasiun pemancar radio ini berhasil mengirimkan berita kesuksesan serangan 1 Maret 1949 ke seluruh dunia secara berantai
melalui stasiun pemancar radio PDRI di Bukit Tinggi, stasiun pemancar radio Auri di Aceh, stasiun pemancar radio Auri pada Indonesia Airways di Burma, stasiun pemancar radio India, dan diteruskan ke perwakilan Republik Indonesia di PBB New York. Perlawanan rakyat Indonesia dengan cara gerilya menyebabkan pasukan Belanda kebingungan sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Seperti yang terjadi di Dusun Jati, Wonokusumo, Pleret, Bantul pada tanggal 1 Februari 1949, tentara Belanda melakukan intimidasi terhadap rakyat dengan dalih mencari markas gerilyawan. Meskipun disiksa, rumahnya dibakar, bahkan ada yang dibunuh, rakyat tidak mau menunjukkan markas gerilyawan. Mereka memilih mati atau disiksa oleh tentara Belanda daripada harus mengkhianati perjuangan kemerdekaan. Agresi militer II di Yogyakarta mendapatkan perlawanan hebat dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan gerilyawan. Panglima Besar Jenderal Sudirman memberikan perintah kilat untuk melawan agresi tersebut dengan cara bergerilya. Penghadangan dan penyerangan terhadap patroli Belanda dilakukan di berbagai tempat oleh TNI. Salah satunya adalah penghadangan dan penyerangan terhadap patroli tentara Belanda di Dusun Merisi, Kasihan, Bantul pada tanggal 19 Februari 1949 yang dilakukan oleh Batalion Sarjono pimpinan Mayor Sarjono. Untuk menghadapi agresi militer II, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk membenahi pertahanan. Demi keamanan, Markas Besar Komando Jawa di bawah pimpinan Kolonel Abdul Haris Nasution dipindahkan ke Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo. Selain itu, tidak sedikit para pemimpin perjuangan yang bermarkas di wilayah ini. Untuk menghambat laju tentara Belanda menuju daerah tersebut, para gerilyawan memutuskan jembatan Duet sehingga bantuan pasukan Belanda yang datang dari Purworejo dan Magelang dapat dihentikan. Nah, itulah tadi jalan-jalan kita ke Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.